Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pengarsipan dan preservasi digital. Nama saya Nur Sabrina Sania dengan NIM 1118025-11113. Saya akan mempresentasikan mulai dari slide pertama. Pengarsipan dan preservasi digital. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengarsipan digital terlebih dahulu. Dimulai dari konsep arsip digital. Istilah digital dalam KBBI yaitu berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. Sementara jika dikaitkan dengan istilah digitalisasi, maka kaitan antara istilah digital atau digitalisasi dengan arsip yaitu dalam konteks medianya, di mana penyimpanan arsip dilakukan dalam bentuk digital, sehingga menjadi arsip digital atau disebut sebagai arsip digital. Dengan demikian, yang dimaksud dengan arsip digital adalah data atau arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat, atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Selanjutnya adalah kedudukan arsip digital. Kedudukan arsip digital ini dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif media penyimpanan arsip dan perspektif proses kegiatan pengelolaan arsip. Yang pertama adalah perspektif media penyimpanan arsip. Nah, dalam perspektif ini, kedudukan arsip digital termasuk dalam kelompok arsip media baru, yaitu arsip yang isi informasi dan bentuk fisiknya direkam dalam media magnetik, menggunakan perangkat elektronik atau dalam bentuk media citra bergerak, gambar statik, dan rekaman suara yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi maupun perorangan. Dengan demikian, arsip digital termasuk pada kelompok arsip elektronik. Nah, perspektif yang kedua yaitu perspektif proses kegiatan pengelolaan arsip. Nah, dalam perspektif ini, kegiatan pengelolaan arsip digital termasuk pada sistem pengelolaan arsip manual dan elektronik, hybrid system, atau otomatisasi pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip sistem hybrid ini sebagian dilakukan melalui media manual atau kertas, sebagiannya lagi melalui media elektronik. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengelolaan arsip yang akan dibahas oleh Tiara. Nama saya Tiara Maharani Dinova, NIM 1118025-11138. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan arsip digital. Kegiatan pengelolaan arsip digital setidaknya meliputi dua hal, yaitu penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip. Kegiatan penyimpanan arsip digital merupakan kegiatan pengelolaan arsip yang dimulai dari kegiatan alih media arsip sampai pada penataan arsip dalam media baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 40 disebutkan bahwa alih media arsip merupakan salah satu cara atau kegiatan dalam pemeliharaan arsip dinamis. Selanjutnya, tahapan pengelolaan arsip digital. Yang pertama, memindahkan dokumen. Yang kedua, menyimpan dokumen. Yang ketiga, mengindeks dokumen. Yang keempat, penggunaan dan pelacakan. Yang kelima, mengontrol akses. Yang keenam, retensi arsip. Dan yang terakhir, pelestarian. Selanjutnya ada tujuan alih media arsip. Yang pertama, untuk mempercepat layanan akses aktif dan inaktif. Yang kedua, untuk pelestarian arsip statis. Tujuan alih media arsip untuk mempercepat layanan akses arsip dilakukan terkait tujuan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Sementara penemuan kembali arsip digital dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat komputer di mana arsip digital tersimpan. Yang kedua,
membuka folder daftar arsip yang menyimpan file arsip yang akan dicari. Yang ketiga, melakukan pencarian file arsip pada daftar arsip. Yang keempat, membuka file arsip yang sudah ditemukan melalui fasilitas hyperlink. Yang kelima, melakukan pencetakan atau print arsip. Selanjutnya yaitu ada masalah dalam pengelolaan arsip digital. Pengelolaan arsip digital membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang lebih karena dalam praktik pengelolaan arsip digital elektronik sering ditemukan banyak masalah yang dihadapi, di antaranya yang pertama, sangat sulit untuk menjaga reliabilitas dan autentisitas arsip elektronik. Yang kedua, keberadaan arsip elektronik sangat tergantung pada lingkungan elektroniknya. Yang ketiga, kontroversi aspek legal dari arsip elektronik. Dan yang terakhir, kegagalan organisasi dalam menjalankan arsip elektronik. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk slide materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alawi dengan NIM 11180251027. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tiara Maharani, dari slide 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Tiara Maharani. Setelah sebelumnya dijelaskan apa itu arsip digital, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang preservasi koleksi digital. Pengertian preservasi digital. Menurut Pendit tahun 2008, menyatakan bahwa preservasi digital atau digital preservation merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar bahan digital dapat terus dipakai selama mungkin. Pada dasarnya, preservasi digital adalah juga upaya memastikan agar materi digital tidak bergantung pada kerusakan atau perubahan teknologi. Koleksi digital. Menurut S. Lazinger tahun 2001, menyatakan bahwa secara umum koleksi digital dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu koleksi hasil digitalisasi yang merupakan koleksi hasil konversi ke dalam media elektronik atau digital, dan koleksi yang lahir dalam bentuk digital atau born digital. Sedangkan berdasarkan sifat media sumber informasi dan isinya, menurut Pendit dan kawan-kawan tahun 2007, koleksi digital dibedakan menjadi yaitu sebagai berikut. 1. Bahan dan sumber daya full text, termasuk e-journal, koleksi digital yang bersifat terbuka atau open access seperti e-book, e-newspaper, dan tesis serta disertasi digital. 2. Sumber daya metadata, termasuk perangkat lunak digital berbentuk katalog, indeks dan abstrak, atau sumber daya yang menyediakan informasi tentang informasi lainnya. 3. Bahan-bahan multimedia digital. 4. Aneka situs di internet. Menurut Harvey tahun 1993, pada saat sekarang, banyak perpustakaan yang ingin mengkonversi isi intelektual yang dimilikinya ke dalam bentuk digital. Pertimbangan ini berdasarkan pada kelebihan koleksi digital, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat dipublikasikan dengan cepat dan disebarkan tanpa penurunan kualitas melalui jaringan komunikasi elektronik dimanapun pengguna berada. 2. Menghemat ruang penyimpanan. 3. Dapat disimpan dalam berbagai bentuk media dan dapat ditransfer dari satu bentuk media penyimpanan ke media penyimpanan lainnya. 4. Menawarkan proses temu kembali informasi, information retrieval, dan akses terhadap informasi dengan lebih cepat. 5. Mudah digandakan berkali-kali untuk dijadikan cadangan atau backup data. 6. Mudah untuk digali informasinya oleh para peneliti jika diupload ke sebuah alamat web. 7. Mengamankan isi naskah dari kepunahan agar generasi seterusnya tetap mendapatkan informasi dari ilmu-ilmu yang terkandung dari naskah tersebut. 8.
dapat dijadikan sebagai objek promosi terhadap kekayaan bangsa. Tujuan preservasi koleksi digital. Menurut Xu Liu tahun 2013, menyatakan bahwa tujuan preservasi digital adalah untuk memutuskan apa yang harus dijaga dan di mana kontennya akan digunakan untuk jangka panjang. Menurut Hitchcock dan Tarrant dalam Xu Liu tahun 2013, menunjukkan rencana preservasi digital harus memungkinkan untuk perubahan dalam akses dan penggunaan dari waktu ke waktu. Rencana preservasi digital harus memungkinkan fleksibilitas format, yaitu kemampuan untuk memperluas dan melestarikan semua format yang dikenal untuk masa depan. Fungsi preservasi digital. Fungsi preservasi menurut Martoatmojo tahun 1993 yaitu sebagai berikut. Fungsi melindungi. Melindungi bahan pustaka dari gangguan manusia, jamur, panas, matahari, air, dan lain-lain. Fungsi pengawetan. Pengawetan bahan pustaka agar tetap awet dan tahan lama untuk digunakan oleh pengguna. Fungsi kesehatan. Dengan pelestarian bahan pustaka yang baik, maka bahan pustaka akan bersih, bebas dari jamur, debu, dan lain sebagainya, sehingga pemakai terjaga kebersihannya. Fungsi pendidikan. Karena pustakawan dan pengguna perpustakaan harus belajar menggunakan dan merawat dengan baik. Fungsi sosial. Dalam pelestarian koleksi tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pustakawan, tapi pustakawan juga akan tetap memerlukan pengguna agar membantu merawat. Fungsi ekonomi. Karena dengan pelestarian yang baik, maka bahan pustaka akan terjaga dengan baik dan lebih awet, sehingga keuangan dapat dihemat. Fungsi keindahan. Dengan penataan bahan pustaka yang rapi, maka perpustakaan akan tampak lebih indah, sehingga akan menjadi daya tarik bagi pengguna untuk mengunjungi perpustakaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mufidatul Husna. Nama saya Mufidatul Husna, NIM 111 80 25 10 00 117. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan slide bagian 20 sampai dengan 25. Strategi preservasi digital. Menurut Pendit, 2008 ada beberapa strategi preservasi digital. Yang pertama, preservasi teknologi. Dalam dunia digital, sebuah isi atau materi dapat hilang atau tidak terpakai karena mesin dan programnya kadaluarsa. Kegiatan preservasi teknologi ini sebenarnya tidak praktis dan bisa menjadi mahal. Karena perangkat yang sudah kadaluarsa akan hilang dari pasaran dan akan sulit untuk memperoleh komponennya jika rusak. Yang kedua, penyegaran atau pembaruan. Ketika PC diperkenalkan secara meluas pada tahun 80-an, data yang tersimpan dalam pita magnetik dari zaman dahulu komputer dipindah ke floppy disk. Lalu ketika teknologi CD-ROM hadir, data tersebut dikeluarkan dari floppy disk dan direkam ke CD. Setelah teknologi semakin canggih, materi digital dipindahkan lagi. Demikian seterusnya. Perpindahan dan penyegaran ini akan terus berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga, migrasi atau format ulang. Migrasi dan format ulang berupa kegiatan mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Keempat, emulasi. Emulasi merupakan proses penyegaran di lingkungan sistem. Maksudnya, secara teoritis dapat dilakukan pembuatan ulang secara berkala terhadap program komputer tertentu, agar dapat terus membaca data digital yang direkam dalam berbagai format dari berbagai versi. Kelima, arkeologi digital. Dalam hal ini, badan preservasi cukup menyimpan media dan memastikan bahwa secara fisik media tersebut masih utuh, atau mungkin melakukan penyegaran tetapi tanpa berupaya melakukan migrasi atau emulasi. Digital ke analog.
mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi digital yang sulit diselamatkan dengan semua cara di atas. Peter Graham 1995 mengemukakan bahwa pelestarian digital dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, pelestarian media penyimpanan. Pelestarian medium menekankan pada pelestarian media penyimpanan tempat informasi disimpan seperti pita, disk, CD-ROM. Hal ini dilakukan karena media penyimpanan digital memiliki usia yang terbatas. Kedua, pelestarian teknologi. Masalah yang lebih serius dari kerusakan media penyimpanan adalah perubahan yang cepat, baik pada format penyimpanan maupun perangkat lunak yang digunakan mengakses informasi elektronik atau digital. Dengan demikian, terjadinya keusangan teknologi harus menjadi perhatian. Ketiga, pelestarian intelektual. Kebutuhan untuk pelestarian intelektual muncul karena koleksi digital memiliki perlindungan yang masih lemah. Hal ini mengakibatkan koleksi digital dapat disalin dengan mudah seperti aslinya. Dengan kemudahan tersebut, isi informasi dapat diubah tanpa terdeteksi. Karakteristik preservasi digital. Lavey dan Dempsey dalam Pandit 2009 mengemukakan bahwa preservasi digital sebagai kegiatan yang memiliki 13 karakteristik khusus, yaitu terus-menerus, konsensus, berbagi tanggung jawab melalui seleksi, dapat didanai, kegiatan komparatif, memerlukan legalitas, berpencar, berdampingan, terukur dengan benar, melahirkan bisnis baru sebagai salah satu pilihan dan kepentingan umum. Tantangan preservasi digital. Menurut Harvey 1993, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan preservasi digital. Yang pertama, usia media penyimpanan data. Media yang dapat digunakan untuk menyimpan data dapat berupa optik disk yang hanya mampu bertahan kurang lebih 10 tahun. Kedua, keusangan peralatan. Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan koleksi digital, baik berupa komputer maupun hardware lainnya, akan menjadi usang dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Sehingga koleksi digital perlu dipindahkan dan dikonversi lagi ke dalam format yang lebih baru. Keamanan informasi. Kemajuan teknologi tanpa disadari mempengaruhi keamanan informasi. Hal yang tampak jelas adalah hubungan antara teknologi dengan hak cipta. Menurut Degan dan Tanner, 2002 mengemukakan bahwa ada beberapa tantangan dalam melakukan preservasi digital. Yang pertama, informasi dalam bentuk digital sulit bertahan dalam jangka waktu lama. Hal ini disebabkan karena kadaluarsanya perangkat lunak dan perangkat keras yang dipakai untuk membaca materi digital karena perkembangan teknologi yang pesat. Kerusakan mekanis pada perangkat keras, serangan virus dan hacker. Kedua, materi koleksi digital bila hilang terjadi secara tiba-tiba, tidak ada warning sebelumnya, dan hilangnya materi koleksi digital tanpa bekas. Ketiga, masalah-masalah yang berkaitan dengan keotentikan, naskah, dan hak cipta. Materi koleksi digital lebih kompleks dibandingkan dengan bahan pustaka tercetak, karena materi dapat diubah oleh siapa saja dan materi dapat dikopi secara meluas.